Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana solusi ketika ada sengketa dalam akad utang piutang. Sengketa itu bisa berupa pengakuan terhadap utang, yang satu mengakui, yang satu menolak, tidak mau mengakui. Misalnya yang memberi utang menyatakan si A punya utang. Tapi di pihak yang lain si A mengatakan tidak punya utang. Termasuk juga sengketa berlaku ketika mereka lupa jumlah utang. Dan itu yang cukup sering terjadi di masyarakat. Kemudian ada juga yang bentuk sengketanya adalah masalah berapa atau kapan harus dilunasi. Dan aneka sengketa yang lainnya ini kita sendirikan karena terkait masalah sengketa ini cukup banyak ragamnya. Ada banyak potensi sengketa dalam transaksi utang piutang. Di sini disebutkan di antaranya, bagi Anda yang punya bukunya silahkan dibuka di halaman 207. Pertama adalah ketika lupa jumlah nominal utang. Sebelumnya kita akan mempelajari bagaimana cara yang diajarkan Nabi SAW dalam menyelesaikan sengketa. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaih." Bukti itu menjadi tanggung jawab mudda'i, orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala mudda'a 'alaih, sementara sumpah menjadi tanggung jawab yang dituntut, terdakwa. Mudda'a 'alaih kalau bahasa kita terdakwa, orang yang terdakwa, yaitu yang dituntut oleh orang lain atau oleh hakim. Baik. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Daruqutni, dan disahihkan oleh Syekh Albani, dan hadis ini ada di Arba'in Nawawi, ya, karya Imam An-Nawawi. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Dalam sebuah sengketa terdapat dua belah pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang menuntut, yaitu mudda'i. Pihak yang kedua adalah pihak yang dituntut, mudda'a 'alaih. Ada mudda'i, ada mudda'a 'alaih. Saya berharap para jamaah Bapak Ibu membuat mengakrabkan istilah ini, mudda'i dan mudda'a 'alaih. Karena ini banyak dibahas oleh para ulama dalam kajian seputar masalah sengketa di muamalah maupun di fikih usrah, fikih jual beli maupun di fikih keluarga. Istilah mudda'i dan mudda'a 'alaih. Mudda'i adalah orang yang menuntut, mudda'a 'alaih orang yang dituntut. Untuk mudda'i, orang yang menuntut, dialah yang mengajukan klaim. Dia adalah orang yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas Nabi SAW menyebutnya dengan sebutan mudda'i. Yang kedua adalah orang yang dituntut, yaitu orang yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutnya dengan mudda'a 'alaih. Memenuhi klaim artinya menerima klaim yang disampaikan oleh mudda'i. Sehingga mudda'i ngomong apa misalnya, mudda'i ngomong A, ngomong B, dia menerima. Status orang ini adalah mudda'a 'alaih.
diminta untuk menerima pernyataan mudda'i. Tapi dia tidak harus menerima, dia bisa menolak. Nah, cara dia menolak adalah dengan bersumpah. Baik. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Untuk pihak yang menuntut, yaitu mudda'i, dia diminta untuk mendatangkan bukti atau saksi. Dia diminta untuk mendatangkan bukti atau saksi, dan saksi bagian dari bukti. Sementara untuk pihak yang dituntut, mudda'a alaih, ada dua kemungkinan posisi. Yang pertama, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Jika mudda'i bisa mendatangkan bukti sehingga dia dianggap benar, maka mudda'a alaih harus memenuhi tuntutannya. Sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia berani bersumpah, maka dia bebas dari tuntutan. Misalnya, baik, kita kasih misal ya, biar lebih gampang untuk dipahami. Misalnya, si A datang kepada si B. Lalu si A mengatakan, "Wahai B, tolong bayar utangmu senilai 1 juta. Sementara B mengingkari. Menurut B, saya tidak merasa punya utang senilai 1 juta. Saya tidak merasa punya utang senilai 1 juta. Sehingga di sini terjadi sengketa antara mudda'i dan mudda'a alaih. Antara A dan B. Maka ada yang berstatus sebagai mudda'i, yaitu yang menuntut, dan ada yang berstatus sebagai mudda'a alaih, yaitu yang dituntut. Baik. Maka di sini siapa yang diwajibkan untuk mendatangkan bukti? Jawabannya si A, karena dia yang menuntut. Kalau si A bisa mendatangkan bukti, apa buktinya kalau B punya utang? Ini saksinya. Ya, C, D, E, F, sampai Z. Nah, ini semuanya pernah jadi saksi kalau kamu punya utang ke saya. Begitu dia bisa mendatangkan bukti berupa saksi. Atau, lah ini catatan saya. Kamu tanda tangan di sini. B tanda tangan waktu utang. Ini tak pegang. Nah, berarti status B, dia punya utang. Dan ini belum lunas. Baik. Diterima. Tapi kalau kemudian A nggak bisa mendatangkan bukti, maka B diminta bersumpah. Dia bersumpah, demi Allah bahwa saya tidak pernah utang kepada A. Maka menang B dan dia bebas dari tuntutan. Baik, insya Allah dipahami ya. Dan itu berlaku dalam semua fikih yang menyangkut muamalah dengan orang lain. Dalam pernikahan misalnya, kadang terjadi sengketa, apakah suami sudah menceraikan istrinya ataukah belum? Menurut suami sudah, menurut istri belum. Tentang masalah nafkah, suami menganggap bahwasanya dirinya telah menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri. Istri mengatakan belum, suami tidak menunaikan kewajibannya. Akhirnya terjadi sengketa. Dalam masalah warisan, ada yang mengklaim, dulu saya sudah dikasih hibah. Ada yang mengatakan, oh belum, bapak nggak pernah ngasih hibah ke dia. Dalam masalah fikih muamalah jual beli, Masya Allah banyak sekali. Sehingga paham teori mudda'i dan mudda'a alaih, Masya Allah. Bagi saya yang pertama kali memahami teori ini, luar biasa. Dan saya pertama kali mendapatkan teori ini, penjelasan ini, dari Al-Ustadz Anas Burhanuddin, hafizahullah ta'ala, pada waktu daurah, ya, tentang daurah Arba'in Nawawi di Masjid Kampus UGM yang waktu itu diisi oleh sekitar 7 atau 8 ustadz dari Madinah. Ada Ustadz Arifin Badri, ada Ustadz Nur Ihsan, ada Ustadz Anas, Ustadz Abdullah Zain, dan beberapa asatidzah yang lainnya. Ada Ustadz Firanda juga. Tahun 2004 kalau tidak salah. Ketika mendapatkan penjelasan, Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa.
yang menurut sebagian orang itu nggak penting, tapi bagi saya ini sangat penting. Ya. Dan kemudian pemahaman itu selalu terkenang sehingga setiap kali ada satu kasus tertentu kita bisa menentukan mana mudda'i, mana mudda'a alaih, siapa yang bertanggung jawab untuk mendatangkan bukti dan siapa yang cukup untuk bersumpah. Baik. Kita lihat sebuah kasus. Kita akan melihat kasus di atas lebih dekat ketika lupa jumlah nominal utang. Sebagai ilustrasi, Rudi berutang ke Wawan dan pernah dicicil sekian ratus ribu. Suatu ketika keduanya lupa tentang berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Dulu utangnya berapa, yang sudah dibayarkan berapa. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Kalau ada bukti biasanya lebih ringan ya. Ini sudah ada bukti, ada catatannya. Itu lebih ringan. Kalau nggak ada bukti, nah itu yang kemudian menimbulkan sengketa berkepanjangan. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian kasus. Baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah berutang ke Wawan. Buktinya apa? Dalam contoh soal tadi, Rudi pernah utang ke Wawan, namun mereka lupa berapa nilai utang. Sehingga yang lupa berapa? Apanya? Nilai utangnya dan berapa yang sudah dicicil. Bukan lupa utangnya, tapi lupa berapa nilainya. Artinya yakin punya utang, cuman lupa saya. Saya itu yakin saya punya utang, cuman saya lupa berapa nilainya. Baik. Baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah utang ke Wawan. Hanya saja mereka lupa berapa nominal utangnya. Sehingga dalam kasus ini yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur, yaitu Rudi. Karena uang itu terakhir dibawa oleh Rudi. Dan terdapat kaidah yang mengatakan al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Hukum asal untuk semua kejadian, taqdiruhu, asumsinya adalah bi aqrabi zamanin, dikembalikan kepada waktu yang paling dekat. Sehingga siapa yang terdekat membawa uang ini? Jawabannya Rudi. Berarti Rudi yang dianggap lebih tahu. Taib. Karena itu, para ulama mengambil pengakuan yang disampaikan oleh debitur. Para ulama mengambil pengakuan yang disampaikan oleh debitur. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, idza ikhtalafad da'in wal madin wala bayyinata bainahuma fal qawlu qawlul madin ma'a yaminihi fis sifati wal qadar. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan yang berutang, maka yang diterima sementara keduanya tidak punya bukti, wala bayyinata lahuma, keduanya tidak punya bukti, maka yang dikuatkan adalah keterangan yang berutang, debitur. Yang dikuatkan adalah keterangan debitur terkait kriteria, kemudian kuantitas barang yang diutang, berapa nominal uang yang diutang, ma'ayaminihi, disertai dengan sumpah. Baik. Sehingga misalnya begini ya. Tadi Rudi dan Wawan ya. Mereka yakin pernah punya utang. Tapi mereka lupa berapa nilai utangnya. Lah terus Wawan meminta kepada Rudi, baik Rudi gini saja. Kamu harus lunasi kekurangan utangmu senilai 1 juta. Rudi tidak mau. Menurut Rudi, oh enggak sebanyak itu. Kewajiban saya tinggal 500. Karena seingat saya sudah pernah melunasi, misalnya utangnya 1,5 ya. Saya sudah pernah melunasi 1 juta. Tinggal 500. Menurut Wawan, oh tidak. Kamu
baru melunasi 500. Kamu harus bayar 1 juta. Terjadilah sengketa antara Rudi dan Wawan. Nah, kemudian ketika terjadi sengketa seperti ini, siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih. Baik. Sebelum kita bahas pembahasan, kita baca di bawah ini ya. Kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang cara menentukan siapa mudda'i dan mudda'a alaih. Cara menentukan siapa mudda'i dan mudda'a alaih. Tadi dalam sengketa ada 2 pihak. Dalam sengketa ada 2 pihak. Yang pertama apa? Mudda'i. Mudda'i yang pertama. Yang kedua mudda'a alaih. Ini boleh saya ringkas dengan pendakwa. Yang ini terdakwa. Ada hanya enggak? Pendakwah atau pendakwa? Terdakwah atau terdakwa? Enggak ada hanya ya? Setahu saya enggak ada hanya. Nanti pemirsa bisa koreksi. Baik. Jadi ada pendakwa, ada terdakwa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, tadi kita sudah membicarakan tugasnya. Kalau ini wajib datangkan bukti, kalau ini wajib sumpah. Sebelumnya, siapa yang lebih berat tanggung jawabnya? Yang mendatangkan bukti, ataukah yang cukup hanya bersumpah? Siapa yang lebih berat tanggung jawabnya? Saat kami sampaikan ini di forum kajian ya, di beberapa kajian ini pernah kami sampaikan. Lalu saya tanya, antara yang berkewajiban mendatangkan bukti dengan yang bersumpah itu lebih berat yang mana tugasnya? Para jamaah menjawab, bersumpah. Loh, kenapa kok bersumpah? Iya kan, bersumpah itu berat. Terus kalau mendatangkan bukti, ya itu lebih ringan. Kenapa mendatangkan bukti lebih ringan? Yang butuh effort lebih besar, yang butuh tenaga lebih besar, harus mengeluarkan sesuatu. Yang mana? Yang saya maksud, bahwasanya dia lebih berat adalah dia butuh tenaga lebih besar. Jawabannya yang ini kan. Yang mendatangkan bukti, dia butuh tenaga lebih besar. Karena dia harus mencari bukti, kemudian meyakinkan kalau bukti ini valid. Kemudian setelah itu juga meyakinkan kalau bukti ini bisa diterima. Baik, sehingga butuh tenaga yang lebih besar, butuh effort, butuh kerja. Lain halnya dengan sumpah. Sumpah ini tinggal ringan, modalnya cuma lisan, ya. Modal lambe dok, ya. Dia kemudian mengucap, demi Allah saya tidak, selesai. Menang dia. Sehingga dia bebas tuntutan. Kalau dia dusta Pak, ya semua juga berpeluang dusta, baik mudda'i maupun mudda'a alaih. Sehingga pertimbangannya bukan pertimbangan sisi akhirat ya. Kita pembahasan di sini dari kajian siapa yang akan dimenangkan sengketa ketika di dunia. Bukan masalah dusta dan tidak dusta. Karena hukum asal ketika kita membahas masalah muamalah, default manusia dalam kondisi jujur dan amanah. Jadi manusia diasumsikan standarnya adalah dalam kondisi jujur dan amanah. Saat kajian tentang masalah jual beli kredit, lalu tentang akad musyarakah, mudharabah, ada jamaah yang tanya, itu kalau terjadi penipuan gimana? Ya nggak perlu bahas seperti ini. Kalau terjadi penipuan, setiap muamalah manusia berpotensi terjadi penipuan. Anda nikah pun sangat mungkin terjadi penipuan. Waktu lelaki ini menikah, Anda menikah dengan istri Anda. Yakin kalau misalnya dia masih gadis? Ya percaya saja. Kalau kamu ditipu gimana? Coba buktikan, kan, misalnya. Jadinya bukan masalah penipuan dan tidak penipuan.
Karena penipuan itu ranah kajiannya di ranah pembahasan kriminal. Di fikih fiqhul qada wal jinayat. Sedangkan pembahasan muamalah, pembahasan tentang akad nikah, fikih nikah, itu defaultnya ya, asumsi utamanya manusia dalam kondisi jujur dan amanah. Makanya ketika ada potensi pelanggaran itu dimasukkan dalam kajian masalah hukum qada dan kriminal. Fiqhul qada wal jinayat. Baik. Sehingga pertimbangan kenapa kok sumpah itu lebih ringan dibandingkan mendatangkan bukti? Karena sumpah orang tidak butuh modal banyak. Tidak perlu tenaga, tidak perlu keluar apapun. Cukup dia ngomong, demi Allah saya tidak melakukannya, bebas dari tuntutan. Betapa mudahnya. Dan dia tidak diminta untuk mendatangkan bukti. Nah, berarti kita sepakat posisi pendakwa lebih ringan dibandingkan yang terdakwa. Maka yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana cara menentukan ini mudda'i dan mudda'a alaih? Bagaimana cara menentukan mudda'i dan mudda'a alaih? Susah ya. Mungkin lebih gampang pendakwa terdakwa gitu ya. Bagaimana cara menentukan mudda'i dan mudda'a ilaih? Mudda'a alaih. Baik. Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama dalam menentukan mudda'i dan mudda'a alaih. Yang ini dijelaskan oleh para ulama di syarah Arba'in Nawawi, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab di Jami' Ulum wal Hikam syarah Arba'in Nawawi. Pendekatan yang pertama. Siapa yang jika meninggalkan sengketa dia dilepas? Siapa yang jika meninggalkan sengketa dia dilepas, maka statusnya sebagai mudda'i. Siapa yang jika meninggalkan sengketa maka dia dilepas, artinya tidak dituntut untuk diselesaikan, maka statusnya adalah mudda'i. Dan sebaliknya, kalau dia meninggalkan sengketa tidak dilepas, ya sudahlah saya ikhlaskan saja, saya nggak mau ikut campur. Oh nggak bisa Pak, selesaikan dulu. Tapi saya nggak mau terlibat. Nggak bisa Pak, Bapak harus selesaikan. Sehingga dia ketika meninggalkan sengketa tidak dilepas, maka statusnya mudda'a alaih. Contohnya gimana? Contoh ya. Si A nagih utang ke si B. Wahai B, ya. Wahai B, utang kamu 1 juta. Bayar sekarang. Deadline-nya sampai bulan depan. Kemudian B mengingkari. Enggak kok, saya nggak merasa punya utang. Saya nggak pernah punya utang ke kamu 1 juta. Duh, kamu lupa. Enggak, saya enggak lupa. Lupa, enggak. Akhirnya ayal-ayalan ya. Terus, dari kasus ini A dan B, siapa yang jika meninggalkan sengketa, dia dilepas? A atau B? A atau B? A. Kok bisa? Kalau A bilang ya sudahlah, saya udah lupakan. Tuntutan saya cabut. Tuntutan saya cabut. Maka selesai masalah. Sehingga B tidak dikejar. A juga tidak dikejar. Lain halnya kalau B yang meninggalkan sengketa. Enggak, saya nggak mau ikut campur, saya enggak berurusan dengan ini, saya sudah lepas. Enggak bisa, selama tuntutan A belum terbuktikan benar dan salahnya, B akan tetap dikejar. Maka di kasus ini, siapa yang meninggalkan sengketa dia dilepas, maka dia mudda'i. Dalam hal ini siapa? A. Ini pendekatan yang pertama. Ada pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah siapa yang tidak sejalan dengan kondisi normal, maka dia mudda'i. Siapa yang tidak sejalan
dengan kondisi normal, maka dia mudda'i. Tayyib. Siapa yang tidak sejalan dengan kondisi normal, dia mudda'i. Berarti siapa yang sejalan dengan kondisi normal, maka statusnya mudda'a alaih. Diperhatikan di sini saya arsir kata tidak biar lebih jelas ya. Siapa yang tidak sejalan dengan kondisi normal, maka dia mudda'i. Berarti siapa yang sejalan dengan kondisi normal, dia mudda'a alaih. Kasus tadi, A dan B. A nagih utang ke B. Wahai B, lunasi utangmu 1 juta. B mengatakan, saya tidak punya utang. Baik. Dari kasus ini, siapa yang sejalan dengan kondisi normal? A atau B? A nagih utang ke B, B mengingkari, merasa tidak punya utang. Siapa yang sejalan dengan kondisi normal? A atau B? Coba lihat di komen. Ada yang jawab C. Wah, Masya Allah ya. Baik. Acuan tidak sejalan dengan kondisi normal adalah tidak sesuai dengan kaidah umum. Tidak sesuai dengan kaidah umum. Contohnya gimana, Pak? Contohnya, baik dalam kasus tadi, A ataukah B yang tidak sejalan dengan kondisi normal? Jawabannya, hukum asal orang itu punya utang atau enggak sih? Hukum asal orang punya utang atau enggak? Tidak. Sehingga orang ketika lahir di bumi ini punya utang atau tidak? Tidak. Ya. Katanya kecuali Indonesia. Tidak juga ya? Tidak juga. Baik. Jadi hukum asal manusia itu tidak punya utang. Kita lahir dalam kondisi tidak punya utang. Berarti hukum asal manusia dia bebas utang. Sehingga jika tiba-tiba ada orang yang nagih utang ke kita, maka orang itu tidak sejalan dengan kondisi, tidak sejalan dengan hukum asal, berarti dia tidak sejalan dengan kondisi normal. Dan ini pendekatan yang dipakai oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma khalafal 'adah fawal mudda'i. Siapa yang menyalahi kondisi normal, tidak sejalan dengan kondisi normal, maka dia mudda'i. Sehingga dalam hal ini yang menjadi mudda'i adalah A, karena dia tidak sejalan dengan kondisi normal. Masya Allah. Sudah ada yang jawab ya? Alhamdulillah. Jawaban Bapak Ibu betul ya. Berarti nggak tidur. Baik. Selanjutnya, terkadang dua pendekatan ini bisa sejalan. Tapi terkadang tidak bisa sejalan. Terkadang bisa sejalan. Dalam kasus tadi A dan B, di mana A nagih utang ke B, pendekatan pertama maupun pendekatan yang kedua sejalan. Ada nggak kasus yang lain yang nggak sejalan? Saya kasih contoh. Nanti jadi bingung ya. Karena tidak sejalan. Saya berada di ruangan ini. Ini di ruangan studio. Di depan saya ada HP. Tiba-tiba orang masuk. Lalu ngambil HP ini. Kemudian dia bawa pergi. Maka saya kejar orang itu. Ya. Dan saya bilang, Pak, kembalikan HP saya. Orang tadi yang ngambil HP saya, si A saja. Si A masuk ngambil HP saya. Ngambil HP ini, bukan. Saya tidak ngomong HP saya ya. Si A masuk ngambil HP ini. Kemudian dia bawa pergi. Saya kejar. Wahai A, itu HP saya. Kembalikan. Kok kenapa kamu ambil? A bilang, oh enggak, ini HP saya. Saya ngambil HP saya, bukan HP kamu. Nah, sudah? Pertanyaannya, siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih? Siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih? Baik, kalau kita pakai pendekatan yang pertama, siapa yang jika meninggalkan sengketa dilepas, maka itu mudda'i. Siapa yang jika meninggalkan sengketa dilepas, maka itu mudda'i. Siapa dari saya dan A yang jika meninggalkan sengketa dilepas? Saya, ya. Saya. Sehingga jika A datang ngambil HP, kemudian dia pergi, saya kejar. Terus saya bilang, A itu HP saya. Kemudian A bilang, oh enggak, ini HP saya. Terus setelah itu, ya sudahlah, daripada ribut, bawa aja.
Berarti saya meninggalkan apa? Sengketa dan saya dilepas. Sudah? Di posisi ini saya sebagai mudda'i. Paham ya? Tapi kalau A meninggalkan sengketa, daripada ribut, buat saya saja. Saya tidak mau, tidak bisa, selesaikan dulu. Paham ya? Berarti kalau A meninggalkan sengketa, dia nggak dilepas. Lain dengan saya. Ini kebanyakan kata saya ya. Kalau saya yang meninggalkan sengketa, saya dilepas. Saya nggak nuntut. Ya sudahlah, daripada ribut, bawa aja. Tapi kalau A yang meninggalkan, yang mengambil HP tadi meninggalkan. Gini aja, daripada ribut, ini tak bawa saja. Kamu nggak usah nuntut. Ya, saya nggak mau. Saya tetap akan meminta. Sampai masalah ini selesai. Saya akan nuntut sampai masalah ini selesai. Berarti di posisi ini, saya sebagai mudda'i. Baik. Tapi kalau pakai pendekatan yang kedua, siapa yang tidak sejalan dengan kondisi normal? Dalam kejadian tadi, siapa yang nggak sejalan dengan kondisi normal? Saya ataukah A? Ya? Saya atau A? Jawabannya A. Kenapa? Karena hukum asal, yang namanya benda itu milik orang yang berada di dekatnya. Gitu ya? Hukum asal, yang namanya benda adalah milik orang yang berada di dekatnya. HP ini ada di depan saya. Dan saya menganggap ini HP saya. Maka yang lebih dekat adalah ini milik saya, yang sejalan dengan kondisi normal. Normalnya ini milik yang ada di meja, orang yang ada di meja. Karena A tiba-tiba datang ngambil, berarti dia tidak sejalan dengan kondisi normal. Maka di posisi ini, yang tidak sejalan dengan kondisi normal adalah A dan dia sebagai mudda'i. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Contoh ya. Contoh yang lain. Terjadilah sengketa suami istri. Istri tidak mau mendekat ke suami. Suami pengen mendekat ke istri. Loh kenapa? Menurut istri, suami telah menceraikan dirinya sebanyak 3 kali. Menurut suami, enggak, saya belum pernah menceraikan istri saya sebanyak 3 kali. Sehingga terjadilah sengketa. Sudah? Baik, siapa mudda'i, siapa mudda'alai? Yang mudda'i suami ataukah istri? Yang mudda'alai suami ataukah istri? Ya? Mudda'i? Siapa pendakwa, siapa terdakwa? Coba kalau pakai pendekatan yang pertama. Siapa yang jika meninggalkan sengketa dia dilepas? Suami atau istri? Istri. Atau suami? Suami melepas istri atau istri melepas suami? Menurut istri, suami telah menceraikan saya 3 kali. Maka dia nggak mau mendekat. Menurut suami, belum, baru 2 kali. Sehingga masih boleh rujuk, masih bisa mendekat. Nah ini yang jadi, yang dimenangkan, karena nanti kan keduanya harus mendatangkan bukti. Salah satunya harus mendatangkan bukti. Nah kita tentukan dulu, siapa yang harus mendatangkan bukti? Suami ataukah istri? Berarti perlu menentukan siapa mudda'i, siapa mudda'alai. Siapa yang jika meninggalkan sengketa dia dilepas? Suami ataukah istri? Jawabannya istri. Di posisi ini, istri, jawabannya suami ya. Di posisi ini, ketika suami meninggalkan sengketa, dia dilepas. Dalam arti begini, ya sudahlah, saya tidak mau sengketa, saya ngalah. Jadi pisah, maka dia dilepas. Beda dengan istri. Ketika istri meninggalkan sengketa, suami gandoli. Ya sudahlah mas, daripada nanti kita ribut, anggap saja cerai 3. Oh enggak bisa, menurut saya kamu masih istri saya. Suami akan ngejar, paham ya? Sehingga di posisi ini, siapa yang meninggalkan sengketa dia dilepas, suami ketika meninggalkan sengketa dia dilepas. Karena ketika suami bilang, ya sudah daripada
ragu dan bingung, saya anggap ini cerai 3. Nah, pisah mereka. Berarti suami melepas. Dan dia dibiarkan. Suami meninggalkan sengketa dan dia dibiarkan. Lain dengan istri. Kalau istri meninggalkan sengketa, ya sudah diakui saja cerai 3. Dan saya sudah nggak ikut campur lagi urusan ini. Bagi suami, tidak bisa, kamu masih istri saya. Sehingga saya masih bisa rujuk, tidak perlu akad nikah baru, tidak perlu kau harus nikah lagi dengan lelaki yang lain, sampai terjadi hubungan badan, nggak ridho suaminya. Nggak bisa kayak gitu. Pokoknya kita masih suami istri. Sehingga istri ketika dilepas, nggak bisa. Maka pendekatan yang pertama, yang menjadi mudda'i adalah suami. Baik. Kalau pakai pendekatan yang kedua, yang menjadi mudda'i istri. Kok bisa? Yang tidak jalan dengan kondisi normal itu siapa? Istri. Kenapa? Hukum asal pernikahan itu tetap bertahan sampai ada bukti terjadi perubahan. Sehingga yang tadi kaidah yang kedua, siapa yang tidak jalan dengan kondisi normal dia mudda'i, yang tidak jalan dengan kondisi normal istri. Karena hukum asalnya nikah ini belum cerai sampai ada bukti. Paham di sini ya? Baik, insya Allah tidak bingung. Sampai jam 6 ini bahas mudda'i dan mudda'a alaih. Tapi kalau kita paham ini jamaah, nanti turunan untuk sengketa apapun itu sangat mudah. Dan secara pribadi, kalau saya bilang secara pribadi berarti ini tarjih dengan pertimbangan pribadi ya. Saya lebih memilih pendekatan yang kedua. Siapa yang tidak sejalan dengan kondisi normal, dia mudda'i. Karena nanti kita akan gunakan banyak sekali hukum asal. Nah, hukum asal itulah yang sejalan dengan kondisi normal. Karena siapa yang keluar dari hukum asal, tidak sejalan dengan kondisi normal. Sehingga untuk banyak kasus, ketika terjadi sengketa, maka hukum asal itu yang kita gunakan. Sering sekali terjadi sengketa antara mudharib dengan sahibul mal dalam akad kerjasama. Menurut mudharib, pengelola tidak ada untung, bahkan rugi. Menurut sahibul mal, pemodal, usahamu untung, kita bagi hasil. Akhirnya kan mereka sengketa. Pemodal minta bagi hasil nggak dikasih. Pengelola merasa, saya kalau ngasih bagi hasil, saya tekor rugi, nggak ada hasil. Akhirnya terjadilah sengketa. Siapa yang harus dimenangkan? Nah, Anda perlu mempelajari, lihat siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih. Dan siapa yang harus mendatangkan bukti. Kalau gini Pak, dua-duanya aja suruh mendatangkan bukti, yaitu salah dari awal. Karena Nabi SAW tidak membimbing seperti itu. Yang mendatangkan bukti itu salah satu. Kalau dia nggak bisa mendatangkan bukti, maka yang satunya cukup bersumpah. Sehingga dalam kasus tadi, suami istri. Menurut istri sudah cerai 3. Sehingga nikah kita sudah pisah. Nggak bisa rujuk. Menurut suami belum, baru 2. Masih bisa rujuk. Sehingga mereka masih suami istri. Di masa iddah bisa rujuk. Kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua, bahwa yang tidak sejalan kondisi normal adalah istri, maka istri diminta mendatangkan bukti. Wahai istri, apa buktinya kalau suami sudah pernah cerai 3? Nah, ketika istri bisa mendatangkan bukti 1, HP ini menyatakan catatan cerai 1, tanggal sekian, bulan sekian. Bukti 2, suami WA 1 lagi, tanggal sekian, bulan sekian. Jadi, waktunya sudah beda. Terhitung cerai 2. Bukti yang ketiga, barusan dia ngomong. Saya mendengar dia ngomong. Diceraikan. Baik. Menang istri. Oh, baik, bisa mendapatkan bukti. Bukti 1, 2, dan apa yang diucapkan oleh suami barusan. Maka dalam hal ini ketika istri sudah bisa mendatangkan bukti, menang. Tapi kalau istri nggak bisa mendatangkan bukti, ya kalau saya nggak salah ingat, suami itu sudah pernah ngomong. Kayaknya sih nyerempet-nyerempet gitu Pak.
Nah, nyerempet-nyerempet gitu kok mirip-mirip seperti cerai. Lalu nggak yakin kayak gini. Nah itu sudah beberapa kali. Saya hitung sudah 3 kali. Kalau nggak salah ingat loh ya. Ya sudah kalau kayak gitu, bukti Anda tidak begitu kuat. Sifatnya kalau nggak salah ingat, dan itu pun masih sifatnya nyerempet-nyerempet cerai, kembali kepada suami. Gimana mas? Menurut kamu, apakah kamu sudah menceraikan istrimu 3 kali atau belum? Belum. Yang saya yakini baru 2. Yang ketiga saya masih ragu. Atau saya berani bersumpah, saya belum menceraikan istri saya. Baik, sumpah. Demi Allah, saya belum menceraikan istri saya 3 kali. Sudah? Ketika dia bersumpah, menang sudah. Sehingga dia nggak diminta. Buktinya mana kalau kamu belum menceraikan istri kamu 3 kali? Gimana mendatangkan bukti? Karena hukum asal orang itu tidak menceraikan. Ya. Di sini ada banyak suami. Pak, buktikan kalau kamu belum pernah menceraikan. Ya enggak ada buktinya. Belum ada kejadian itu, enggak ada bukti. Tapi kalau buktikan kalau kamu sudah nikah. Nah ini ada suratnya. Surat nikah yang disahkan oleh KUA. Paham insya Allah? Sehingga kalau tidak ada kejadian, enggak ada bukti. Buktikan kalau kamu enggak punya utang. Lah gimana buktinya? Paham ya? Karena utang itu kejadian. Berarti kalau buktikan kamu tidak punya utang, berarti kan tidak ada kejadian, nggak ada bukti. Ini pertanyaan yang salah. Yang benar, buktikan kalau si A punya utang ke kamu. Nah itu betul. Karena utang itu kejadian. Kalau tidak ada kejadian, nggak ada bukti. Buktikan kalau kamu tidak punya utang. Ya nggak ada bukti, tidak ada utang kok. Sehingga dirunut. Tidak ada kertas apapun yang menyatakan tidak ada utang. Namanya tidak ada utang kan nggak perlu dicatat. Lain kalau ada utang, nah itu perlu bukti. Makanya siapa yang tidak sejalan dengan kondisi normal, dialah mudda'i, sehingga dia harus mendatangkan bukti. Baik, pelajaran di sini dulu yang akan kita matangkan, baru nanti kita akan beralih ke beberapa sengketa utang dengan menggunakan teori ini untuk menyelesaikannya. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah shahihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai pertanyaan waris yang kemarin, yang anak meninggalkan ibu, itu masih ada catatannya nggak, Ustaz? Baik, pertanyaan kemarin ya, anak meninggalkan ibu. Yang itu bagaimana ya porsi persentase per orang-orangnya gitu ya? Karena saya kan baca di buku itu cukup rumit ya. Baik. Ini catatannya ya. Ya yang mengenakan nenek dan kakek dari pihak ibu dan ayah, dari jalur ibu dan ayah, kemudian saudara laki-laki dan perempuan.
Nah, itu. Nah, apakah kalau ada paman itu terhijab nggak dari paman dari mayit? Gitu aja mungkin. Paman dari mayit. Berarti Iya. Saudaranya ayah. Saudaranya ayah. Ya, masih ada itu. Baik. Apakah terhijab dengan kondisi bagan seperti itu? Baik. Pertama begini. Ulama beda pendapat. Apakah kakek dan nenek itu mendapatkan warisan dengan keberadaan saudara mayit ataukah tidak? Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak dapat. Dan ada yang tawakuf. Sampai sebagian sahabat itu mengatakan, kamu jangan ngurusi warisan antara kakek dengan saudara. Sehingga sampai dia itu tidak mau ngasih jawaban apapun. Ini kelas sahabat, ya. Ini kelas sahabat. Nah, kalau kemudian pendekatan kita adalah coba ditarjih di antara dua mazhab itu, siapa yang lebih kuat. Lalu, kalau kemudian kakek dan nenek dapat, jatahnya berapa? Saya buka buku ini, Pak, ya. Pengantar Ilmu Waris, barangkali Bapak punya buku ini. Silahkan dibuka di bagian tabel. Di bagian tabel, di halaman 181, tabel jatah warisan. Di situ ada kakek, al-jad, kakek dari ayah. Kakek dari ayah dapat asoba. Kalau dia dapat asoba, saudara nggak dapat. Saudara nggak dapat. Sehingga ketika kakek ini dapat, ya, di mana W dapat, nanti Z dapat, Y dapat, maka ini langsung terhijab. Ini nggak dapat. Dia mahjub dengan kakek. Ya. Maka di sini perlu ada penjelasan, mana yang lebih kuat, saudara ataukah kakek? Menurut pendapat sebagian ulama, kakek lebih kuat. Sehingga kakek dapat, sementara Ki dan R nggak dapat. Dia terhijab dengan keberadaan kakek. Tapi kalau kita mengatakan Ki dan R dapat, berarti konsekuensinya kakek nggak dapat. Nanti asobahnya diambil oleh Q dan R, oleh saudara. Nah, makanya kemarin kita tidak sebutkan persentasenya berapa, karena saya biarkan di posisi bahwasanya di sini ada khilaf, apakah kakek dapat ketika ada saudara mayit ataukah tidak. Kalau kita menguatkan pendapat bahwasanya kakek dapat, berarti saudara nggak dapat. Maka di posisi ini nanti B, karena saudara nggak dapat, maka B dapat sepertiga, ya. Karena B sebagai ibu itu dapat sepertiga jika mayit tidak punya anak, tidak ada saudara yang lebih dari satu. Dan ketika dia dapat sepertiga, dia dapat seperenam ketika mayit punya anak dan punya saudara lebih dari satu. Dan di sini tidak ada anak, sementara saudara tidak dihitung karena ada kakek. Maka di sini B dapat sepertiga. Lalu nenek, ya, nenek untuk Y tertutup, afwan, ya. Kemarin berarti ini nggak dapat, Y nggak dapat karena mahjub dengan B. Ada ibu, nenek nggak dapat. Adanya nenek mahjub, termahjub dengan keberadaan ibu. Sudah? Z juga nggak dapat karena jaddah selama ada B nggak dapat. Sisanya 2/3 ke W. Karena dia menjadi asobah setelah pembagian warisan. Jadi afwan, kemarin saya keliru. B masih hidup ternyata, ya. B masih hidup, maka keberadaan ibu menghalangi posisi para nenek. Selanjutnya ibu dapat sepertiga, sisanya diambil oleh W sebagai asobah. Tapi kalau kita mengambil pendapat bahwa kakek nggak dapat, kakek tidak dapat, berarti di posisi ini 2/3 tidak dikasihkan ke kakek, tapi dikasihkan ke saudara, dan nanti ibu terkoreksi jadi 1/6. Karena ada saudara yang lebih dari satu. Nah, berarti di sini berapa berarti? 5/6 dibagi untuk dua saudara ini, Ki dan R.
Jadinya ada khilaf. Nah, karena di sini menyangkut khilaf, maka ada dua metode yang bisa digunakan ya. Tapi ini sifatnya hanya saran. Mungkin Bapak nanti bisa bertanya kembali kepada para asatidah yang lebih senior dalam masalah ini, mungkin Ustadz Irwandi atau Ustadz Arifin. Saran yang pertama, diselesaikan ke pengadilan. Dan ketika diselesaikan ke pengadilan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menutup peluang khilaf. Sehingga dianggap semuanya kembali ke keputusan hakim. Meskipun ini butuh effort yang lebih banyak ya. Jadi butuh tenaga, butuh keluar biaya dan seterusnya. Karena kalau sudah masuk pengadilan kan nggak gratis. Yang kedua, diselesaikan secara kekeluargaan dengan bimbingan orang yang paham dalam masalah pembagian waris. Lalu disepakati. Misalnya keluarga sepakat bahwa di posisi ini kakek nggak dikasih. Warisan diserahkan kepada saudara. Maka kalau sudah diputuskan demikian, berarti kakek tidak dikasih dan ibu dapat 1/6, sisanya dikasihkan kepada saudara mayit. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya masa idah. Masa idah istri yang ditinggal suaminya itu larangannya tuh sebatas apa aja ya? Misalnya di siang hari, kalau di malam hari jelas di siang hari. Lalu safar, kondisi darurat misalnya dalam keadaan dia harus bekerja dan ada panggilan misalnya dari pusat ke luar provinsi, dia nggak bisa diwakilkan lagi. Jadi dia memang ada anak laki-laki, tapi dia harus memang hadir gitu, anak laki-laki sebagai mahram dia di perjalanan. Nah itu gimana Ustadz safarnya itu? Sedangkan itu tidak bisa digantikan gitu. Yang kedua boleh aja. Halo. Masih tersambung Ibu, silahkan. Oke. Yang kedua, Ustaz, apabila seorang suami itu meninggal, istri kan menjanda, orang tua istri itu tidak ada lagi, tapi ada saudara laki-laki dan anak tunggal satu perempuan. Ada anak angkat satu laki-laki. Lalu beliau ini untuk kehidupan selanjutnya yang bertanggung jawab atas beliau itu siapa Ustaz? Sedangkan saudara laki-lakinya itu seperti tidak peduli atau apa gitu, sudah dikasih pemahaman, tapi ya kamu kan anaknya, kamu yang bertanggung jawab, nah gitu, kamu yang ngurusin segala sesuatu. Sedangkan anak perempuan ini kan masih tanggung jawab suami. Jadi untuk selanjutnya ini yang bertanggung jawab atas ibu itu kehidupan dan lain-lainnya gitu Ustaz, keseluruhan itu siapa ya? Baik, cukup Ibu. Itu aja. Oke. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita iddah melakukan safar? Hukum asalnya tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana jika kondisinya darurat? Sebenarnya takaran darurat itu kembali kepada standarnya siapa, itu disebut darurat. Karena kalau sifatnya masalah ini untuk urusan pekerjaan tidak bisa digantikan. Saya agak sangsi dengan kalimat seperti itu. Karena kalau sifatnya urusan pekerjaan dan tidak bisa digantikan, ada banyak sekali sarana elektronik yang bisa digunakan untuk komunikasi tanpa harus melibatkan keluar dari rumah. Sehingga bisa nggak diselesaikan dengan Zoom. Artinya begini, kenapa pihak kantor tidak mentoleransi hukum Allah yang berlaku bagi wanita ini untuk tetap tinggal di rumah? Tapi yang dilakukan adalah memaksa hukum Allah ini tidak diberlakukan dalam rangka untuk menghargai aturan kantor. Paham ya? Jadi di sini
masalah prioritas. Kalau kemudian masyarakat Indonesia paham dengan syariat, di sini ada aturannya loh ya. Kalau ini dilanggar, ya ini pelanggaran terhadap aturan Allah. Bisa nggak dikasih toleransi? Bagi seorang muslim yang paham, semua itu bisa diatur sebenarnya. Tinggal apakah dia mau untuk memberikan toleransi ataukah tidak. Oh ini bisa. Bisa digantikan? Bisa. Baik, seharusnya kan dipilih yang itu. Cuman kadang kemudian orang merasa menyerah di awal dengan alasan bahwasanya ini darurat dan seterusnya. Tayyib. Di sini saya bacakan keterangan para ulama ya. Nah. Sebagian ulama Malikiyah menyatakan diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena talak atau karena wafatnya suami, untuk keluar dari tempat tinggalnya di siang hari Ramadan fi qada'i hawaijiha, dalam rangka menunaikan kebutuhannya. Dan batasannya adalah qurbul fajri wa aqbil ghurubi ila maghibis syafaq. Batasannya adalah ketika sudah mendekati waktu subuh sampai hilangnya mega berwarna merah sampai masuk waktu isya. Sehingga siang itu torofain nahar, di ujung-ujung siang, mulai subuh sampai maghrib. Diperbolehkan dalam rangka untuk menunaikan hajat. Wa yajuzu khurujuha naharan walau li ghairi haja. Dan kalau siang benderang, siang terang, dia boleh untuk keluar meskipun tidak ada kebutuhan yang signifikan. Misalnya hanya sebatas main ke tetangganya karena sepi di rumah, atau karena dia merasa sedih, terus main ke saudaranya yang tidak sampai pada jarak safar, dan seterusnya. Mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan, "Tulliqat khalati." Bibiku diceraikan. Fa'aradat an tajudda nakhlaha fazajaroha rajulun an takhruja. Bibiku diceraikan dan dia ingin ke kebun kurmanya, tapi dimarahi oleh seseorang. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bibiku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Bala fajuddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi au taf'ali ma'rufa." Silakan kamu datangi ke kebun kurmamu, bisa jadi mungkin kamu bisa sedekah dengan hasil kebun kurmamu atau melakukan hal yang baik lainnya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Wala tabitu illa fi baitiha. Namun tidak boleh menginap kecuali di rumahnya. Sehingga jangan sampai keluar di waktu malam terus nginap di luar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW beliau mengatakan, "La tabitul mutawaffa anha zawjuha walal mabtutatu illa fi baitiha." Rawahu Malik. Tidak boleh bagi wanita yang ditinggal mati suaminya atau wanita yang sudah ditalak battah berarti ditalak 3. Illa fi baitiha, tidak boleh menginap kecuali di rumahnya. Hadis riwayat Malik. Karena itu tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar rumah dalam rangka safar. Sehingga maksudnya begini ya. Kalau orang sedang mengalami sakit corona, ditoleransi. Si fulan, kamu harus berangkat ke luar kota. Loh ngapain? Di sana ada rapat yang tidak bisa digantikan. Sekarang saya sedang corona. Kira-kira dipaksa nggak? Hah? Apa pertimbangannya? Wah, nanti membahayakan orang lain, nanti menular. Si fulana sedang menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari karena ditinggal wafat oleh suaminya. Kamu harus datang rapat ke kota ini melakukan safar. Tidak ada mahram, sedang masa iddah. Pokoknya harus, nggak bisa digantikan. Kenapa nggak ada toleransi? Apakah karena gara-gara itu penyakit yang yang bahayanya terukur secara duniawi, lalu ditoleransi, sementara yang ini karena dia tidak terlihat hukumannya di dunia,
kemudian boleh dilanggar. Jadi kan ini toleransinya di mana? Ada orang misalnya, dia punya wudhu. Ketika diajak salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, dia nggak mau. Mohon maaf, saya punya wudhu. Kenapa? Karena orang dan masyarakat menghargai itu. Oh, dan apa-apa. Karena mereka menganggap ini kalau salaman batal wudhunya, kasihan nanti wudhu lagi. Lain halnya kalau dia diajak salaman tidak mau. Kenapa? Afwan, saya takut dosa. Masya Allah. Sombong loh. Sok suci. Jadi, apakah hanya sebatas takut batal wudhu, terus kita mentoleransi orang yang menghindarinya, sementara orang yang takut dosa, lalu kita anggap sebagai orang yang sombong, sok suci, dan alasan yang lainnya. Ini hukum apa kayak gini? Seharusnya kan kita hargai. Dia ini sedang menjaga diri biar tidak melanggar aturan Allah. Kita hargai. Sehingga seharusnya semuanya bisa diatur kan gitu ya. Kalau yang kayak gini bisa diatur, kenapa ini tidak bisa diatur? Makanya tinggal kuat-kuatan pengaruh saja kayak gini. Teman-teman yang mereka dianggap awas kalau jenggotnya nggak dicukur, melanggar disiplin, cukur. Dia cuma bertahan aja, kuat-kuatan sebenarnya. Sana ngasih pengaruh ke saya ngasih pengaruh ke dia. Hidup ini kan sebenarnya saling menggoyang aja. Siapa yang kuat goyangannya, maka dia akan menang. Dan siapa yang ketika digoyang dia bertahan, santai saja, nggak usah digubris. Bisa jadi dia akan menang. Kurang lebih kan seperti itu. Dan itu berlaku di semua dunia pekerjaan. Instansi apapun. Ada salah satu teman dokter gitu ya. Kemudian dia bilang, di rumah sakit kami ada peringatan. Dokter yang berjenggot. Dianggap ini berbahaya. Meskipun sudah pakai masker. Nanti nggak maksimal ketika pakai masker karena tertahan dengan jenggot. Ya, sampaikan aja Mas. Kita kuat-kuatan aja. Kamu yang ngeluarin saya karena tetap dalam posisi prinsip tidak mau cukur. Biarkan aja. Dikomentari apapun, kuat-kuatan. Karena orang yang komentar itu juga capek. Jadi kita capek dengar komentar, yang ngasih komentar juga capek. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Sehingga dalam masalah saling memberikan influence, pengaruh, itu terukur. Artinya, dia yang ngasih pengaruh ke saya, dia akan capek kalau dia nggak bisa bertahan. Saya yang tetap bertahan juga capek. Cuman saya akan bertahan. Tinggal sejauh mana kuat-kuatan untuk bertahan. Maka kami sarankan, kalau bisa tidak berangkat. Sehingga yakinkan, saya nggak mau safar, ini belum begitu kebutuhan yang mendesak, ya. Kecuali kalau misalnya perjalanan dalam satu kota, sehingga dilakukan di siang hari satu kota, tidak perlu safar, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan tim sudah dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz mau bertanya, jika ada A melakukan pembelian rumah di atas sebidang tanah dari B, kemudian kedua belah pihak ini sudah meninggal, A dan B-nya sudah meninggal. Setelah belasan tahun terjadi transaksi tersebut, rumah tersebut ditempati oleh anaknya A, tiba-tiba ada salah satu anak angkat dari B yang menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh anaknya si A tersebut itu berdiri di atas tanah yang sudah diwakafkan oleh almarhum B untuk jalan. Padahal pada waktu A membeli rumah tersebut tidak ada pembicaraan dari si B kalau rumah tersebut berdiri di atas tanah yang sudah diwakafkan untuk jalan. Nah, kemudian si penuntut ini, si pendakwa ini, yang kerabatnya si B, menyatakan bahwa anak dari si A harus membayar ganti rugi
kepada ahli warisnya si B. Nah, pertanyaannya, apakah tuntutan seperti ini bisa ditindaklanjuti? Dan pertanyaan yang mendasarnya adalah, apakah jika seseorang sudah mewakafkan tanahnya untuk jalan, kemudian akhirnya anaknya si pewakaf ini menganulir, bahkan meminta pembayaran atas sebidang tanah tersebut, apakah itu bisa dipenuhi? Begitu, Ustaz. Apakah cukup jelas pertanyaannya, Ustaz? Afwan, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Nah, masuk. Hah? Masuk ya? Suara kami terdengar baik. Akad A dengan B sudah selesai jual belinya. Kalau akad A dan B sudah selesai, Berarti nggak ada utang ya? tidak ada. Nggak ada utang. Artinya akad B yang sudah selesai. Akad jual beli sudah selesai, kemudian ada klaim dari C bahwasanya tanah yang di situ ada rumah yang ditempati anaknya A adalah tanah yang sudah diwakafkan oleh B. Betul. Baik, apakah C mendatangkan bukti kalau ini adalah tanah wakaf? Itu tidak ada bukti dari pihak si A juga belum ada yang apa-apa atas dakwaan tersebut. Mereka masih bertanya-tanya apakah hal ini bisa ditindaklanjuti atau diabaikan saja, mengingat si C itu memang bertahun-tahun tidak memiliki sumber penghasilan gitu. Jadi Baik. Ada indikasi. ya, Baik, ada indikasi. dan keuntungan. Baik, paham. Baik, cukup Ibu. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Baik, yang saya pahami seperti ini ya. Jika A dan B sudah selesai melakukan akad, berarti terjadi perpindahan hak milik. Karena terjadi perpindahan hak milik, maka status tanah itu plus rumah itu adalah milik A 100%. Karena sudah selesai akad. Berikutnya, kalau ada pernyataan dari keluarga B bahwa ini pernah diwakafkan oleh B, maka di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama, B mewakafkan setelah dia menjual, dan itu kesalahan. Berarti dia mewakafkan yang bukan miliknya, wakaf yang batal. Saya sudah menjual motor, sudah dapat duit, kemudian saya bilang motor ini saya wakafkan. Nah itu kan tidak dianggap. Kamu sudah jual kok ngomong diwakafkan. Ini ucapan yang tidak dianggap. Dan menjadi wakaf yang batal karena dia mewakafkan sesuatu yang bukan miliknya. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, B sudah mewakafkan itu sebelum terjadi akad jual beli. B sudah mewakafkan sebelum terjadi akad jual beli. Setelah wakaf, coba di transition ya. Jadi ini adalah sebidang tanah yang ditempati A tadi. Setelah wakaf, B menjual tanah itu ke A. Nah ini juga membatalkan jual belinya. Ini membatalkan jual belinya. Karena objek wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Baik. Terus bagaimana kalau jual belinya sudah terjadi? Sudah selesai dan sudah dibayar ke B? Perlu ada bukti, betul nggak B pernah mewakafkan sebelum jual beli? Karena kalau sudah sampai perpindahan sertifikat dan seterusnya, di situ kan BPN pasti akan memeriksa ini apakah tanah wakaf ataukah tidak, nanti jadi jalan ataukah tidak. Sebab di negara kita, jalan itu tergambar dalam sertifikat. Bagian ini jalan. Artinya terlaporkan ke BPN. Sehingga kalau dia jadi tanah untuk tempat tinggal, terlaporkan di BPN dan terbit sertifikat tanah tempat tinggal, maka pasti itu bukan jalan. Karena kalau jalan kan tergambar di sertifikat. Sehingga di posisi ini, status wakafnya tidak berlaku. Apalagi ini adalah klaim yang datang belakangan.
Sehingga C wajib mendatangkan bukti. Ketika C ini tidak bisa mendatangkan bukti, maka ucapannya tidak berlaku. A cukup mengatakan demi Allah B tidak pernah wakaf di sini. Dan justru sebaliknya, andaikan B itu sah pernah wakaf, Pak ini buktinya. Ini pernah diwakafkan untuk jalan. B sudah berwasiat, ini buktinya. Kemudian sudah pernah lapor ke BPN dan ini terbit sertifikat yang baru. Bahwasanya tanah ini adalah jalan. Misalnya. Maka kewajiban C mengembalikan uang ke A. Tapi saya sudah beli. Berarti B menjual, B mewakafkan apa yang sudah kami beli. Kalau begitu mana uangnya? Sehingga bukan malah saya yang minta duit. Seharusnya A kalau sah sebagai wakaf, A minta ganti rugi. Karena berarti itu adalah tanahnya B yang diwakafkan kemudian dijual. Lalu ketika diwakafkan lagi, ditarik, maka berarti B harus mengembalikan. Pak, mohon maaf Pak, ini nggak jadi saya jual, saya kembalikan duitnya. Kan seharusnya seperti itu. Maka kalau C sebagai ahli warisnya yang masih hidup, seharusnya dia yang bayar, bukan malah dia yang minta bayaran. Sehingga aneh kalau ngomong itu wakaf, tapi C malah minta bayaran. Sehingga yang saya pahami tidak perlu dikasih dan nggak perlu digubris. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.